Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang besar yang Tuhan boleh izinkan bagi kita, di mana di hari ini kita berkumpul bersama untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Yang walaupun kita tidak ada di rumah gereja, tetapi di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya itu tidak akan pernah membatasi bagaimana kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah membatasi bagi kita untuk kita memuji, bahkan menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa kalau Tuhan masih izinkan kita ada di dalam dunia ini, Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita. Berarti suatu hal yang berharga, yang luar biasa, yang harus kita patut syukuri. Dan biarlah di pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, kita persiapkan hati kita, persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Mari tundukkan kepala kita semua, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bangga dan bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami bersekutu bersama-sama. Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan waktu oleh karena situasi dan kondisi, tetapi kami percaya tidak akan pernah mengurangi hadirat bahkan kuasa-Mu untuk nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan akan Engkau. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian bahkan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala syukur, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari persiapkan hati kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Karena biarlah di dalam kehidupan kami, yang paling terutama dan yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu kita meninggikan dan memuliakan akan Tuhan, yang membuktikan bahwa rasa cinta kita kepada Tuhan begitu luar biasa, begitu dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lagi katakan dari awal, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau Cinta Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan dari awal, yang terutama. yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan. Haleluya, amin. Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Dengan lembut, dengan lembut. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini ungkapan hati kami Tuhan, bahwa kami mau cintakan Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, amin. Satu kali lagi dengan lembut. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Satu kali lagi. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian kami naikkan kepadamu. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Rasa cinta kami kepadamu kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji-puji namamu Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Sukacita sorgawi itu nyata bagi kami Tuhan di saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami siap untuk bersorak akan Engkau. Kami siap untuk memuji akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Siap meninggikan Tuhan, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tinggikan Dia, muliakan Dia, amin, amin. Haleluya, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. amin. Bersuka Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Amin. Mari bersuka, bersuka cita. Katakan dari awal hari ini, haleluya, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita Amin. bersuka. Hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka, bersuka. amin. Di dalam Tuhan, mari angkat tanganmu dan katakan bersuka, bersuka dalam, amin. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, mari tepuk tangan di atas kepala, bersuka. Oh, Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cinta, bersuka, bersuka. Oh, bersuka ya. bersuka Amin. dalam Tuhan. Haleluya. Mari bersuka, Amin. Bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Satu kali lagi, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Sambil nantinya kita akan memberikan korban persembahan, kita akan memuji Tuhan lagi, amin. Haleluya. Bapak Ibu bisa lihat mungkin barcode yang sudah terpampang di layar TV atau layar handphone. Mari berikan persembahan. Haleluya. Sambil kita angkat pujian yang berkata, tiba saatnya kami berkumpul. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin.
dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Lagi katakan dari awal, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Amin. Haleluya. Dari setiap suku dan bangsa, Berdiri, haleluya. berdiri di hadapan Tata domba, satu suara, haleluya, menyatakan, haleluya, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. lagi katakan dari awal, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara ya menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, amin, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Dia, Kemuliaan bagi kemuliaan bagi, sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya, 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 Yesus Tuhan. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin, amin, amin. Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Engkau yang layak yes. kami muliakan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, persiapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Karena Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih Dia ada di dalam kehidupan, di hati kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Kita buka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, amin, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lagi apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat
lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, haleluya Yesus Tuhan, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Haleluya, 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 dan selamatkanku. Oh, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Lagi, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Satu kali lagi, kau berfirman dan sembuhkanku. Saya mengundang hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Satu kali lagi, padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Hai, Shalom semuanya. Selamat hari Minggu buat semua jemaat Gereja Anugerah Bethesda dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa kembali bersekutu bersama-sama. Tentunya walaupun dalam kondisi dan situasi yang terbatas karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa kitanya boleh terbatas, tapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna buat saudara dan saya. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu yuk kita sama-sama satukan hati dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru bagi kami. Kami selalu mengecap kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan yang selalu baru dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini Engkau kembali memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan kebaikan-Mu. Berikan kami hati yang bisa diajar, berikan kami telinga seorang murid
sehingga kami bisa mengerti dan dibukakan mata rohani kami untuk bisa kami melihat kebenaran-kebenaran dalam firman-Mu Tuhan. Dan akhirnya bisa membuat kami dari hari ke hari bisa semakin serupa dengan anak-Mu Kristus. Dan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, Kau tolong, Kau urapi, berikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat daripada Tuhan, supaya perkataan-perkataan hamba semuanya hanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, di tempat ini kita sedang mengadakan seri khotbah, ya, yaitu khotbah di bukit, membahas tentang ucapan berbahagia. Ya, minggu lalu kita sudah bahas yang pertama, yaitu tentang berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Lalu yang saat ini kita akan membahas tentang berbahagialah orang yang berduka. Saudara, kalau kita bahas tentang ucapan berbahagia, satu hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah berbahagia yang manusia pikirkan adalah suatu hal yang jauh berbeda dengan berbahagia yang Tuhan maksudkan. Ya, kenapa? Karena gini, saya percaya semua orang mau berbahagia. Saya pun mau berbahagia, ya. Dan dalam upaya manusia untuk memperoleh kebahagiaan, ya, merasakan kebahagiaan itu dalam hidupnya, seringkali kita melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya supaya kita merasakan apa yang namanya kebahagiaan. Kita menemukan apa yang namanya kebahagiaan itu. Tapi masalahnya, dengan segala keterbatasan kita, dengan hikmat kita yang dangkal, dengan cara pandang kita yang salah akibat dosa, seringkali dalam mengejar kebahagiaan itu malah mengakibatkan kita jatuh dalam berbagai dosa. Dosa seperti apa? Contohnya adalah dosa seperti penyimpangan seksual. Ya, bagaimana kita tahu banyak sekali orang-orang di sekitar kita sekarang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual ini hanya untuk mereka merasakan bahagia. Nggak masalah, misalnya mereka tahu bahwa mereka salah, nggak masalah. Yang penting mereka happy, mereka senang, mereka bahagia. Lalu apalagi, lalu ada juga akibat-akibat dari pengejaran akan kebahagiaan ini menyebabkan kita jatuh di dalam pesta pora, ya, mabuk-mabukan, drugs, ya, yang kita anggap adalah bisa memberikan kebahagiaan yang kita cari, atau harta, memiliki harta banyak, ya. Semua itu adalah pengejaran yang sia-sia, yang akhirnya malah membuat kita jatuh dalam berbagai penyimpangan yang tidak dikehendaki tadi, ya saudara. Karena itu saya rindu pada pagi hari ini kita akan belajar, ya, kita akan lebih tahu bagaimana perbedaan apa yang terdapat dalam kata bahagia yang diserukan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 di khotbah di bukit ini, saudara. Dan saudara, perlu diingat juga, ya, ketika kita mau belajar tentang arti kata bahagia ini, ya, harus diingat adalah bahwa makna bahagia yang diajarkan oleh Alkitab itu bersifat sesuatu yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif, ya. Yang kata bahagia yang Tuhan maksudkan di sini adalah suatu kata bahagia yang berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri, ya, berakar pada iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga saya rindu nilai bahagia yang akan kita mengerti nanti adalah nilai bahagia yang bisa dipahami dalam perspektif Kristen yang penuh dan utuh, ya. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita akan belajar memiliki pandangan yang baru tentang makna kebahagiaan yang benar, bukan apa yang dunia ajarkan tetapi apa yang Yesus ajarkan, ya kan? Karena kalau apa yang dunia ajarkan, saudara tadi tahu bahwa kebahagiaan yang dunia ajarkan adalah kebahagiaan yang semu, ya, sehingga bahkan untuk mengejar kebahagiaan itu tadi saya katakan kita seringkali jatuh dalam berbagai pencobaan, ya. Oke. Lalu dikatakan dalam kata berbahagia, ya saudara, di situ dalam bahasa aslinya menggunakan kata makarios, ya. Makarios ini memiliki sifat yang artinya adalah sekarang. Jadi kalau Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang berduka cita, karena engkau akan dihibur, itu mengatakan kata berbahagia itu adalah sekarang, bukan nanti. Ya, karena ada suatu pemahaman, ya, yang mungkin ada di sekitar kita yang seringkali mengatakan bahwa nggak apa-apa. Kalau untuk ikut Tuhan, kita harus menderita, kita harus susah,
Baru nanti sesudah kita mati, kita masuk surga, baru kita akan dikatakan berbahagia. Padahal yang saya mau luruskan di sini adalah kata berbahagia di sini adalah sesuatu yang berlaku sekarang. Karena saya terlalu percaya apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib itu terlalu sempurna. Ya, dia mampu melakukan apapun. Yesus bilang sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya terlalu percaya karya salib Yesus itu mampu memberikan kita kebahagiaan. Bukan nanti ketika kita mati saja, tetapi saat ini juga. Ya, jadi sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada kalian pagi hari ini, kalian layak untuk bahagia. Ya, kalian berhak untuk bahagia. Kenapa? Karena apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib buat saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, itu adalah arti kata berbahagia, ya, yaitu yang bersifat sekarang. Nah, tadi saya katakan berbahagia dikatakan di sini adalah berbahagia yang berpusat pada Kristus, bukan berbahagia yang berpusat pada diri sendiri, ya. Lalu kita akan membahas kata duka cita. Katakan berbahagia orang yang berduka cita. Berduka cita seperti apa? Nah, saudara, ada dua pemahaman duka cita yang sangat berbeda, yaitu adalah pertama pemahaman duka cita yang diajarkan oleh dunia. Ya, sama seperti tadi yang kata bahagia. Duka cita yang selama ini kita kenal adalah sebuah duka cita yang jujur saja ya, berpusat pada diri sendiri ya. Duka cita yang diajarkan oleh dunia adalah duka cita yang egois, self-center. Duka cita karena kita mengasihani diri kita. Ya saudara, sedangkan duka cita yang diajarkan oleh kerajaan Allah, yang diajarkan oleh Tuhan adalah duka cita yang berpusat pada Kristus. Duka cita mengenai kerajaan Allah, duka cita karena orang lain, ya, bukan atas diri kita sendiri, tetapi karena kerajaan Allah dan karena orang lain. Lalu duka cita seperti apa sih, Bu Sari, yang dimaksudkan? Contoh-contohnya seperti apa? Oke, kita akan masuk dalam contoh-contoh duka cita yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya, bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, ya, karena sekali lagi ya, sebagai orang yang masih tinggal di dunia ini, tentunya kita nggak bisa mencegah begitu banyak paradigma-paradigma, pemikiran-pemikiran dan pemandangan yang dunia ini tanamkan dalam diri kita. Makanya ketika orang bilang kata duka cita, pasti nggak ada kata bahagia di situ gitu, karena yang kita tahu duka cita itu seharusnya dihindari gitu, karena kalau duka cita tuh ya bersedih, nggak mau gitu, siapa yang mau berduka cita? Tetapi kenapa firman Tuhan sampai ngomong berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Dan kita akan belajar duka cita seperti apa ya, karena sekali lagi apa yang Yesus ajarkan saudara di mengenai khotbah di bukit adalah sebuah kontradiktif yang sangat luar biasa dengan apa yang dunia ini ajarkan, apa yang saat itu sedang diajarkan ya, termasuk oleh para rabi-rabi ya pada masa itu saudara ya. Karena ketika Yesus mengajarkan tentang ucapan bahagia ini, tentang khotbah di bukit, itu adalah banyak hal yang sangat bertentangan dengan hal-hal yang diajarkan pada masa itu maupun pada masa ini. Contohnya adalah seperti ini saudara ya. Pada masa itu ya, pada masa Yesus ya, banyak rabi-rabi yang memiliki pemikiran dualistik, yaitu pemikiran yang di lain sisi mereka melakukan atau memiliki pandangan-pandangan yang sesuai dengan Tuhan, tapi di lain sisi mereka juga mempunyai pandangan-pandangan menurut hikmat mereka sendiri ya. Jadi cara mereka berpikir ini kayak berbenturan gitu, namanya dualistik gitu saudara ya. Nah, rabi-rabi pada masa itu seringkali mengajarkan, ya, memiliki pandangan dan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau ada orang sakit pada masa itu, maka sudah pasti orang itu sakit karena akibat dari dosa. Ya, jadi sakit itu adalah akibat dari dosa. Dan hal inilah yang diajarkan oleh rabi-rabi kepada murid-muridnya, kepada orang Israel pada masa itu. Ya, hal inilah yang kemudian kalau saudara bisa baca di Injil Yohanes, di mana ada suatu peristiwa ketika Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, lalu mereka melihat ada orang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Yesus, orang itu buta dari lahir. Siapakah yang berdosa? Apakah orang itu atau orang tuanya?" Ya kan? Karena ternyata murid-murid bisa punya pandangan seperti itu mungkin karena selama ini hal seperti itulah yang terjadi pada zaman Yesus. Pemahaman seperti itulah, paradigma atau cara pandang seperti itu yang sedang terjadi. Dan Yesus langsung menjawab murid-murid dengan berkata, "Bukan.
Orang itu buta dari lahir bukan karena dosanya dan bukan karena dosa orang tuanya, tetapi karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Ya, jadi sekali lagi khotbah di bukit itu saudara sangat penting untuk kita pelajari. Khotbah tentang ucapan bahagia sangat penting kita pelajari karena apa yang Yesus ajarkan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Tentunya kita sebagai anak Tuhan harus hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah, bukan hidup dari kerajaan dunia. Ya, oke. Nah, berikut kita akan bahas tadi ya saudara ya mengenai duka cita seperti apa sih yang dikatakan Tuhan sebagai duka cita yang berbahagia. Karena menurut pandangan dunia, bahagia itu adalah nggak berduka cita. Kalau sebenarnya saya tanya sama saudara, apa sih yang dikatakan bahagia, misalnya versi dunia, ya kan? Seperti apa? Misalnya, apakah selama ini orang dikatakan berbahagia kalau dia kayanya luar biasa? Ya kan? Oh, orang dikatakan berbahagia kalau dia secara lahiriah, ya dia cantik, dia ganteng, dia sempurna, maka dia berbahagia. Lalu orang dikatakan berbahagia kalau misalnya dia sehat walafiat, nggak pernah sakit ya, atau dia dikatakan sebagai orang yang berbahagia ketika dia hidupnya nyaman-nyaman aja, nggak punya masalah. Saudara, saya mau katakan kalau makna bahagia saudara seperti apa yang tadi saya gambarkan, saya mengatakan bahwa sungguh amat kasihan saudara. Karena apa? Karena gini loh, kalau bahagiamu ya ditentukan oleh sesuatu yang bersifat kuantitatif, bukan kualitatif ya. Kuantitatif itu adalah seperti tadi, banyak uang, ya kan, sehat, ya kan, mungkin memiliki apa yang kita mau, itu bersifat kuantitatif, ya kan, bisa shopping, bisa jajan sesuka kita, ya kan, itu semuanya bersifat kuantitatif. Tapi bahagia yang ada dalam Tuhan adalah berbahagia yang bersifat kualitatif, berkualitas, bukan karena jumlah, ya. Karena kalau tadi saya bilang bahagia yang menurut pengertian kita selama ini adalah kaya raya. Lalu saya mau tanya, kalau tiba-tiba engkau ditipu orang, engkau bangkrut, atau engkau uangnya diambil orang, dirampok atau apa, saya mau tanya apakah engkau masih berbahagia? Lalu untuk orang-orang yang mendasarkan kebahagiaannya secara fisik, engkau merasa cantik, ya kan, menurut standar dunia, engkau merasa engkau gagah, engkau ganteng, dan engkau berbahagia, engkau bermegah. Karena itu saya mau tanya, ketika dengan berjalannya waktu, kecantikan dan kegagahanmu hilang, apakah kebahagiaanmu masih ada? Lalu orang-orang yang istilahnya bilang, oke, aku bahagia kalau aku sehat, aku nggak sakit. Pertanyaannya adalah ketika engkau sakit, apakah engkau masih bahagia? Dan orang-orang yang bilang, saya akan bahagia ketika hidup saya fine-fine aja, nggak ada masalah. Yang saya katakan, apakah mungkin engkau hidup tanpa masalah di tengah-tengah dunia yang penuh dosa? Sudah pasti engkau akan ada masalah. Dan pertanyaan saya lagi ketika masalah datang, kemanakah bahagiamu itu? Oleh karena itu, sebab itu janganlah kita bersandar kepada kebahagiaan menurut standar dunia. Mari kita sama-sama mengerti dan belajar kebahagiaan apa yang istilahnya Tuhan mau ajarkan dan Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang tadi saya katakan bahwa kebahagiaan atau duka cita yang bukan bersumber pada diri sendiri tetapi pada kerajaan Allah. Oke? Nah, duka cita yang akan kita bahas berikut adalah contoh-contoh duka cita yang dikatakan sebagai duka cita yang berbahagia, ya, yaitu duka cita yang disebabkan oleh karena kerajaan Allah dan karena orang lain, bukan karena diri kita sendiri. Oke, nah saudara, duka cita seperti apa sih yang dikatakan berbahagia, ya kan? Duka cita yang pertama adalah duka cita yang terjadi atas orang-orang yang mengalami pergumulan, tetapi mereka tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Ya saudara ya, jadi duka cita yang dikatakan berbahagialah engkau ketika engkau berduka cita, yaitu adalah orang-orang, ya, ada pada orang-orang yang ketika mereka dalam pergumulan, hati mereka tertekan, tapi mereka tetap memiliki pengharapan dan tetap memiliki iman kepada Tuhan. Ya, contohnya adalah pada kasus Hana, ya. Saudara tahu Hana adalah ibu daripada Samuel, ya, dan di mana
pada saat itu dia sedang mengalami sebuah pergumulan, yaitu di bagaimana dia merindukan seorang keturunan, ya, dan dia menangis, dia bergumul, meratap, berduka di hadapan Tuhan. Tapi dia tetap menaikkan pengharapan itu dalam Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk memberikan dia, memberkati buah kandungannya dan memberikannya dia seorang anak. Dan saudara bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab, Tuhan menghiburkan duka cita Hana, ya kan? Jadi duka cita yang dikatakan berbahagia adalah duka cita orang-orang yang tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun ada pergumulan, ada permasalahan, iman mereka tidak goncang karena mereka percaya Tuhan mereka adalah Tuhan Allah yang luar biasa baik dan mengasihi mereka. Dan sekitar itulah duka cita yang pertama yang kita bahas pada hari ini, yaitu duka cita orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berbahagialah engkau kalau engkau menjadi orang yang seperti itu. Lalu duka cita berikutnya, ya, contoh duka cita berikutnya yang dikatakan berbahagialah engkau kalau engkau berduka cita adalah duka cita yang dialami oleh Petrus, ya. Saudara ingatkan peristiwa bagaimana Petrus telah menyangkal Yesus, ya. Lalu sesudah itu, ya, sesudah kasus penyalipan, Yesus bangkit dan Yesus kembali bertemu dengan Petrus dan Yesus menanyakan sesuatu kepada Petrus, yaitu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, iya Tuhan. Tapi Yesus bertanya sampai 3 kali dan saat itu kemudian ketika ketiga kalinya Petrus berduka. Dia sedih, saudara. Dia sedih karena dia merasa apa? Dia merasa bagaimana dia telah melakukan kesalahan. Dia merasa bahwa dia tidak cukup mencintai Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak cukup memberikan pengabdiannya kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau memiliki duka cita seperti yang Petrus rasakan, maka engkau bisa dibilang sebagai orang yang berbahagia. Saudara ingat bukan bagaimana pemazmur mengatakan bagaimana orang yang remuk dan hancur hatinya tidak dipandang hina oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau engkau saat ini merasa berduka karena engkau merasa engkau tidak cukup mencintai Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini bahwa berbahagialah engkau ketika engkau berduka karena hal itu. Lalu duka cita yang berikutnya adalah kita berduka ketika kita melihat adanya orang-orang di sekitar kita yang belum menerima Tuhan atau belum bertobat. Saudara, siapakah orang-orang ini saya nggak tahu, ya. Tapi kalau Tuhan ingatkan kepada engkau pada pagi hari ini, apakah ada temanmu, ada kenalanmu, saudaramu, siapapun, keluargamu yang belum menerima Tuhan, saya katakan berdukacitalah engkau akan mereka. Dan berdoalah bagi mereka, saudara. Berduka cita dan memohonlah, merataplah akan keselamatan mereka. Dan percayalah, maka engkau akan memperoleh penghiburan. Bagaimana engkau akan merasakan sukacita ketika akhirnya engkau melihat orang-orang yang kau doakan, orang-orang yang mungkin akan kau dekati, ya, engkau dekati dan engkau mulai layani, dan akhirnya mereka bisa datang kepada Kristus. Kau bersukacita. Karena itu sekali lagi, duka cita yang berikutnya adalah orang yang berduka karena melihat jiwa-jiwa yang belum bertobat. Tuhan bilang berbahagialah engkau. Duka cita yang berikutnya adalah berdukacitalah engkau kalau engkau masih memiliki dosa-dosa dalam hidupmu. Berdukacitalah kalau engkau masih memiliki kesombongan. Berdukacitalah kalau engkau masih hidup dalam kepalsuan. Saudara, tanpa sadar seringkali, ya, terutama dosa kesombongan itu, ya, kita mengalaminya tapi kita tuh nggak sadar gitu loh. Ketika kita merasa lebih mampu dari orang lain, ketika kita merasa diri kita lebih rohani, lebih benar daripada orang lain, atau bahkan ketika kita melayani orang lain, ya, kita berdoa untuk orang lain untuk kesembuhan dan orang itu sembuh. Seringkali tanpa sadar mungkin kita harus menjaga hati kita, menjaga diri kita supaya dosa kesombongan itu tidak ada dalam hati kita. Oleh karena itu penting sekali saudara untuk introspeksi diri, untuk kita menguji hati kita setiap hari. Tuhan, Engkau selidiki hati kami Tuhan. Apakah ada dosa-dosa yang masih terselubung? Apa saja
kalian bisa minta supaya Tuhan singkapkan itu. Dan kalau engkau menyadari masih ada ikatan-ikatan, masih ada dosa-dosa dalam diri saudara dan saya, maka Tuhan katakan, berdukacitalah engkau akan dosa-dosamu. Berdukacitalah. Dan ketika engkau datang kepada Tuhan, membawa semua dosamu kepada Tuhan, Tuhan ini dosaku Tuhan. Ini kelemahanku Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau, karena engkau akan dihiburkan. Lalu, duka cita seperti apa yang berikutnya? Duka cita yang berikutnya yang dikatakan sebagai berbahagia engkau adalah duka cita karena engkau tidak bisa berkarya. Duka cita karena engkau tidak bisa melayani atau belum bisa melayani. Kenapa? Saudara, saya terlalu percaya bahwa setiap manusia yang lahir, ya, semua orang ada dalam dunia ini dengan suatu tujuan, ya. Tidak ada pernah manusia ada karena sebuah kecelakaan, tapi semua tuh kita percaya sebagai anak Tuhan. Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kehadiran setiap manusia di muka bumi ini memiliki suatu tujuan. Dan saya terlalu sering melihat, ya saudara ya, begitu banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, ya, bilangnya dia adalah orang Kristen, tetapi mereka memiliki perjalanan rohani yang dalam tanda kutip hanya sebagai jemaat biasa. Ya, saudara mungkin sering lihat ya, ada misalnya orang-orang yang saudara kenal, ya, ketika kita ajak, ayo melayani, ayo lebih sungguh lagi, ya, ikut komsel, ikut pemuritan, orang-orang ini akan bilang, aduh nanti dulu deh, aduh nanti dulu, disuruh melayani, dikasih kesempatan, ayo sama-sama melayani, gitu kan, misalnya dalam gereja, ya kan, lalu mereka akan menjawab, aduh saya belum bisa, saya nanti aja, ya kan, atau ketika misalnya tadi saya bilang, ayo ikut komsel, ayo ikut kelas-kelas pemuritan, dan orang-orang ini pun menaik diri. Saya cuma mau bilang gitu ya, kepada saudara semua, kepada siapapun yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun kau berada, saya bilang bahwa Tuhan memberikan potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah kau sia-siakan. Setiap potensi yang Tuhan berikan itu bukan untuk ditimbun atau untuk dikubur. Tuhan bilang kau adalah hamba yang jahat. Tapi apa yang telah Tuhan beri, pakai dan lipat gandakan hal itu. Untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat Gereja Anugerah Bethesda yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, saya memotivasi kalian semuanya untuk bangkit. Tinggalkan gelar jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tinggalkan sebutan saya cuma jemaat saja. Tapi ayo bangkit. Ayo ambil sikap, mulai saat ini berkarya untuk Tuhan. Mulai saat ini layani Tuhan dengan layani sesama. Kalau misalnya tanya Bu Sari, saya mau melayani Tuhan gimana? Saya kan orang miskin, saya nggak punya apa-apa, uang saya nggak ada. Saya cuma mau bilang, melayani Tuhan itu nggak perlu pakai uang. Engkau bisa lakukan apa saja. Engkau bisa berikan perhatian kepada orang, itu pelayanan, ya kan? Kalau ada yang sakit, engkau bisa doakan, ya kan? Kayak tadi saya bilang, engkau bisa berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum menerima Tuhan, itu pelayanan, ya kan? Engkau istilahnya menjaga keluargamu, bertanggung jawab untuk setiap tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan, itu namanya pelayanan. Jadi tidak ada alasan untuk berkata, saya tidak bisa melayani Tuhan. Ya, tidak ada tidak ada alasan. Oleh karena itu jangan pernah pandang enteng dirimu. Jangan pernah merendahkan dirimu. Ingat, engkau adalah gambar Tuhan. Ya. Jadi ayo saya memotivasi jemaat GAB, ya, harus layani Tuhan, harus berkarya bagi Tuhan. Jangan mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja atau jemaat yang biasa-biasa saja, ya. Dan kalau engkau berduka cita, kalau selama ini engkau merasa, aduh Tuhan, aku ternyata belum berkarya buat Tuhan, aku belum melayani Tuhan, maka saya mau katakan, berbahagialah engkau kalau engkau memiliki perasaan duka cita karena alasan-alasan seperti itu. Karena engkau pasti akan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Amin. Nah,
Duka cita apa lagi ya berikutnya yang dikatakan sebagai berbahagia oleh Tuhan? Nah, duka cita yang berikutnya adalah berduka cita karena melihat adanya banyak dosa di sekeliling kita maupun adanya ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Saudara, kalau tadi ada duka cita yang disebabkan karena dosa kita sendiri, ya kita berduka cita karena hal itu. Tetapi duka cita yang berikut ini adalah duka cita karena dosa-dosa yang terjadi di sekeliling kita. Kita berduka cita karena terjadinya ketidakadilan di sekeliling kita. Hal ini contohnya adalah peristiwa yang dialami oleh Habakuk. Saudara tahu bagaimana Habakuk hidup dalam kondisi yang sangat sulit, ya, di mana pada saat itu bangsa Israel ada dalam penjajahan atau dalam penindasan bangsa lain, ya. Dan pada saat itu Habakuk hancur hati, saudara. Dia sedih, dia meratap, dia berduka sama Tuhan, dia mempertanyakan, Tuhan, kenapa engkau biarkan bangsamu diperlakukan seperti ini? Kenapa Tuhan? Bagaimana engkau melihat mereka menginjak-injak bangsamu, mereka ditindas dan keadilan seolah-olah diputar balikan. Bukankah kadang-kadang kondisi Habakuk ini seringkali terjadi di sekitar kita? Tapi yang mungkin seringkali kita lakukan adalah kita mungkin menutup mata. Kita nggak mau direpotkan oleh hal-hal seperti itu. Udah cukup deh masalah saya, udah cukup, jangan tambah-tambah lagi. Tapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau berduka karena melihat adanya ketidakadilan yang terjadi di sekitarmu, ya, engkau membela orang-orang yang ditindas, ya, dan engkau memberikan semangat mereka, melayani mereka, dan engkau berduka atas setiap dosa yang terjadi di sekelilingmu. Kalau engkau hidup misalnya di tengah-tengah situasi di mana dosa masih begitu luar biasa terjadi, berduka citalah atas hal itu. Merataplah seperti yang Habakuk lakukan. Dan saudara, dalam peristiwa Habakuk ini, ya, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah duka citanya yang sangat luar biasa, dia menaikkan doanya, Tuhan, kenapa? Di manakah engkau, Tuhan? Di manakah engkau dan kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Dan Tuhan malah memperlihatkan kepada Habakuk bahwa dalam situasi yang terjadi saat itu, Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengizinkan hal-hal yang buruk itu terjadi. Dan tapi saya rindu mari sama-sama kita baca di Habakuk, ya, supaya lebih jelasnya lagi, ya. Saya akan bacakan nanti buat saudara. Di Habakuk 3, saudara. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya mau ngasih tahu ke saudara gini loh. Tuhan bilang berbahagialah orang yang berduka cita, ya. Kalau duka citanya itu karena kerajaan sorga atau karena orang lain. Dan Habakuk melakukan hal yang sama. Dia berduka cita untuk bangsanya. Dan dalam doanya, dalam duka cita dan rasa sedih yang luar biasa itu, Habakuk menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan. Mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa hal itu dibiarkan terjadi. Tapi di sini kita bisa belajar pengaminan dari apa yang Yesus ajarkan, bahwa orang yang berduka cita karena kebenaran pasti akan dihiburkan. Saudara, kita sama tadi saya baca Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakan buat saudara sebuah kata-kata yang sangat indah yang kita mungkin tahu, ya, ada bahkan sempat dibikin sebuah lagu dari kata-kata doa Habakuk ini. Saya akan bacakan, ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19, ya. Di akhir doa Habakuk ketika dia menjerit, ketika dia berduka cita, bagaimana tuh kita melihat ada sebuah perubahan dari doanya. Dan saya merasakan ketika dia mengeluarkan kata-kata ini, maka saya percaya bahwa Habakuk sudah dihiburkan oleh Tuhan. Ayat 17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria
di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bagaimana saudara bisa, nanti kalau saudara punya waktu, saudara bisa baca Habakuk 1-3 ya. Bagaimana, apa yang Habakuk rasakan saat itu sebagai seorang nabi Tuhan ya. Dan tadi saya katakan bahwa duka cita yang dikatakan berbahagia adalah duka cita karena kerajaan Allah, karena kerajaan sorga, dan karena orang lain dan bukan karena diri kita. Dan inilah yang Habakuk lakukan. Dia berduka cita atas bangsanya. Dan dari akhir doanya kita bisa melihat bagaimana kata-kata duka cita itu menjadi sebuah kata-kata pengharapan yang luar biasa. Dan itu penggenapan bahwa atas firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa orang yang berduka cita karena hal-hal kerajaan Allah, maka dia pasti akan dihiburkan. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, milikilah duka cita yang benar, ya, bukan duka cita karena keegoisan kita, bukan duka cita karena keinginan kita, tapi duka cita yang berasal dari sorga, duka cita karena kebenaran. Ya, tadi sudah bilang duka cita karena dosa, duka cita karena orang belum bertobat, ya kan? Engkau berduka cita ketika dalam melayani Tuhan engkau belum maksimal, ya kan? Engkau belum juga berkarya bagi Tuhan, berduka citalah, kata Tuhan, berduka citalah atas hal itu. Dan percayalah, engkau pasti akan memperoleh apa yang namanya penghiburan. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik kira kita semua bisa belajar untuk memiliki duka cita yang benar. Dan dikatakan, berbahagialah engkau, saudara-saudaraku semuanya. Mari kita satukan hati, kita akan tunduk kepada, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami agar kami memiliki paradigma yang baru Tuhan, memiliki pemahaman yang baru, bukan seperti apa yang dunia ajarkan, tetapi seperti apa yang Engkau ajarkan Tuhan. Kami mau berduka cita karena kebenaran Tuhan. Kami mau dikatakan berbahagia. Kami mau Tuhan, oleh karena itu kami mau memiliki duka cita yang benar Tuhan. Duka cita di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kiranya pikiran-pikiran Kristus semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi berduka untuk hal yang sia-sia. Hal-hal yang diajarkan oleh dunia Tuhan. Kami tidak mau melakukan hal itu Tuhan. Kami mau dikatakan orang yang berbahagia karena melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, saya hamba-Mu berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan. Biar kiranya Engkau terus Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ada tundung perlindungan kasih Tuhan, darah Kristus mengalir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Buat segenap jemaat GAB yang sakit saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh, pada hari ini juga Tuhan, pagi hari ini Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus setiap orang-orang yang saat ini membutuhkan pemulihan ekonomi Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan ekonomi terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi pemulihan ekonomi. Buat orang-orang juga tadi Tuhan yang saat ini Tuhan dan selama ini mungkin belum mengambil sikap untuk melayani Tuhan dan melayani sesama Tuhan. Dengan melayani sesama. Dari tempatnya juga hamba mau berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau menggerakkan, memberikan hati untuk melayani Tuhan. Berikan kerinduan hati yang mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk orang-orang yang merindukan arti kebahagiaan yang sejati Tuhan, hamba juga berdoa. Tuhan temui mereka Tuhan. Lawat mereka. Supaya mereka benar-benar bisa mengenal Engkau. Sebab kami percaya, hamba percaya, kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau. Tidak bisa Tuhan di luar Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami percaya sekali lagi Tuhan, pemeliharaanmu nyata, berkat-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, selalu baru. Engkau cukup
buat kami Tuhan. Yesus, Engkau cukup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan. Kita akan berdoa untuk berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih Tuhan kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.